Siapa yang buruk besok di tahun 2026 kau daripada tahun 2025, tu yang cilaka. Berarti kita harus meningkatkan iman awak. Berarti bertambah usia, berkuranglah jatah kita menjalani kehidupan kita di dunia. Apa ni muhasabah tadi? Dia tong kesalahan awak. Bapa metong kesalahan dari kita, kesalahan siapa yang tuju metong? Kesalahan orang lah, dia sama je awak teka. Etong-etong malah diri kana lanyo badan. Dek lalamo pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa laye, dosa batin, dosa mata jo telingo. Mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sabab ba'alah dek itu. Iduk ko baumpama orang balai. Lawit lopi kadiadang angin badai kiri kanan bombak bagalombang puluh. Kok tatompang di biduk tiri biduk nanindak bapandayung sampan pocah masu itu kamala badan kabagantung. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Insyirah ayat 8 ayat tenakan wak kaji malam kini. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini Allah masih menitipkan ke kita nikmat. Pertama nikmat umur, kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih ada di setiap kita. Iman itu tak bisa diwariskan. Kalau dapat iman itu diwariskan, Nabi Nuh kan mewariskan iman kepada anaknya Kan'an, tetapi Kan'an kafir kepada Allah. Iman itu tak bisa dibeli jo harta. Kalau dapat dibeli jo harta, Qarun pun kan membeli iman. Namun iman itu masuknya ke dalam hati yang telah lembut, hati yang selalu ingat kepada Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Karena Rasulullah telah berpulang menghadap Allah, tinggallah kita untuk melanjutkan tugas Nabi, yaitu mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kita kinilah berada di tahun apa gini? Kalau di kalender Hijriah Masehi itu kita lah berada di 1 Januari 2026. Tapi kalau di kalender Hijriah, kalender itu 2 Masehi Hijriah. Kalau Hijriah kita lah berada di bulan Rajab. Berarti kita lah meninggalkan tahun 2025. Secara syariatnya umur kita bertambah setahun lah.
Kalau ambo 41 kini lah 42 tu. Kalau kita cari secara hakikat, berkuranglah jatah awak di dunia. Bertambah umur, berkurang kemampuan awak menjalani kehidupan di dunia. Tinggal apa di kita lah? Untuk bermuhasabah. Mencari masa yang telah berlalu lah, berapa banyak kesalahan terbuat di awak di tahun 2025 dulu. Setahun tadi. Itulah yang kita muhasabahkan kepada Allah. Artinya kita mengingat-ingat kesalahan awak tadi. Salah tu banyak. Salah pandang, salah kecil, salah langkah. Kemudian salah colik, salah rasu, salah donga. Banyak kesalahan tadi. Jadi manusia tu gudang kesalahan. Tak pernah tak ada yang tak salah manusia tadi. Kecil Nabi Adam alaihissalam, engkau hanya hidup 3 hari di dunia tadi. Nah, lebih percaya gitu tu. Pertama hari yang lah berlalu, itulah tinggal dah waktu. Dan kedua hari sekarang aku kini. Dan ketiga hari yang akan datang. Dalam 3 hari itulah kita berhidup di dunia tadi. Kecik Nabi siapa yang sama masa yang tahun 2025 je 2026 itu orang rugi. Siapa yang buruk besok di tahun 2026 kau daripada tahun 2025 itu orang cilaka. Berarti kita harus meningkatkan iman awak. Berarti bertambah usia, berkuranglah jatah kita menjalani kehidupan kita di dunia. Apa yang muhasabah tadi? Dia tong kesalahan awak. Bapa metong kesalahan dari kita, kesalahan siapa yang 7 metong? Kesalahan orang lah, le sama je awak teka. Etong-etong malah diri kana lanyo badan. Dek lalamo pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa laye, dosa batin, dosa mata jo telingo. Mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sabab Allah dek itu. Hidup ko baumpama orang balaye. Lawit lopi kadiadang angin badai kiri kanan bombak bagalombang puluh. Kok tatompang di biduk tiri biduk nanindak bapandayung sampan pocah maso itu kamala badan ka bagantung. Bagantung di tali-talinya keputui. Di waktu zakratul maut sok tali silaturahim putuin terawak. Tak ada dapat tolong menolong. Bagantung di cahaya kepadam. Tak ada oleh pengenalan torang tadi. Dek penyakit aja lah hilang dak waktu dak. Allah kadang-kadang nak. Kalau sakit awak dak Allah nak tawacu dak awak ande. Nah, dia ande itu yang nomor 3 itu. Sesudah Allah Nabi itu ande ibu tu. Bagantung di kelimanya akan hilang. Mananya tali tak keputui cahaya tak kepadam kelima takkan hilang. Menyorawak ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya kami ya Allah. Tak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Atau latibu melekat maaf besok. Sebanyak apapun harta kita di dunia. Tinggal harta lah. Sebanyak apapun anak awak di dunia. Tinggal anak tadi. Tinggal semuanya. Itu dinamakan kita meninggal dunia. Artinya meninggalkan seluruh fasilitas dunia. Kita menghadap kepada Allah. Layado bekal iman awak. Itulah yang kita bawa besok. Kini kita bisa memakai baju. Baju terakhir apa? Kain kafan. Kini awak memakai kenderaan. Kenderaan terakhir awak tandu besok. Itu tak dapat dak itu. Kanti mencibur awak setiap awak itu. Jadi tinggal kita bermuhasabah. Carilah kesalahan di tahun 2025. Kinilah masuk kita ke tahun 2026. Kalau diizinkan Allah, kinilah berrajab, Sa'ban, Ramadan. Dah sampai awak esok ke bulan Ramadan itu. Itu nan kita usahakan. Berarti semakin bertambah usia, kita masih hendaknya berkurang kesalahan awak. Jangan nambah juga kesalahan awak tadi. Itu nan kita usahakan selama menjalani kehidupan kita di dunia. Urus satu insan serupa tagadik tubuh balainan. Artinya di situ asal kejadian ruh itu satu dari Nur Muhammad. Insan serupa manusia itu sama je saudara. Sama je awak. Dado jantan betina di hadapan Allah cuma kelamin yang membedakan. Tagadik tubuh balainan, hanya tubuh yang balainan. Artinya sebabnya kita, kalau kita merendahkan kawan awak, berarti kita sedang merendahkan Allah. Sebab kita tadi adalah ciptaannya Allah.
Atau kita di Minangkabau, sejak bila Islam tu masuk ke Minangkabau? 800 tahun lalu. Kemudian yang nenek mamak di Minangkabau tadi juga mempunyai adat. Itu sebabnya diterima sekali agama tadi di orang Minangkabau. Adat bersandi sorak bersandi kitabullah. Masuk agama Buddha, ajak menggembang baru orang Minang tadi. Terasa angit dilapekannya. Sehingga kuil, pagoda hanya cik di biaro yang ada. Selain itu, artinya orang Minangkabau itu menghargai sesuatu. Kalau ada gereja di Minangkabau kan tak asli Minangkabau tak? Tetapi nya menghargai, artinya tak memasakkan kehendak. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamakumu dan untuk akulah agama aku. Atau kalau kita, sehingga kalau yang adat mengajak kita untuk berfikir, kalau agama bagi orang yang berakal. Kita lah berakal tak? Perlu agama tu. Kalau adat mempergunakan akal. Sebab adat tu banyak kiasan. Kalau mau dengar kita pita Minang lah. Lah turun kami dari tangguh rumah kami menuju ke rumah datuk. Lah tiba kami di Siko. De elok orang di Siko kok nanyik lah dibukakan pintu, kok duduk lah diantang kalapik, kok awi lah dituangkan air, kok lapar lah disandukkan nasi. Indak kopek nang katibu anta kok puji nang kabulih. Lah sudah minum jam makan, air berinsrik jadi darah, nasi beransur jadi daging. Takona dek kami nak menyebut nan taraso. Dek datuk basiri udang kami bapinang mudo. Ala ko bisa kita kunyah. Lihat betul tujuan nak pak ibu tu. Kami basi bapinang mudo nan datuk basiri udang. Apa tujuan itu? Maminang aja tak? Kan kiasan itu. Itulah kalau adat tadi kiasannya saudara. Kalau ada tahu kami pinang mono datuk basir udang lek dapat jawab pada waktu. Tentu jawabnya tadi joleh dak dikiaskan. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi. Allah Ta'ala kayo sungguh Nabi Muhammad pengulu kita. Kiramat Makkah jo Madinah, kiramat dunia jo akhirat, kiramat lalu sampai kini. Menerima wahyu dari Allah tampik meniru menuladan ke jadi contoh salamun. Bamula barat ka baporang barontak Jepang di nagari. Bamula sore ka di karang ado di pulau di satu hari. Hari Raba'a ku harinya harina sadang pukul 2 balik sadang nyebunta bayang-bayang ketika linduang saliguri. Badan surang tinggal di rumah tu anak kemenakan kami. Lape melengong kiri je kanan memandang sud jokidah. Tampak kerote na sahlai serato pena ne maujuk. Dicuba-cuba mengarang pak datuk bakarang jo buah hati badawat jo aye mato. Awal mula pena bermain mesai niat cinta di hati. Dek kemenakan datuk ko lerang paibo gadi ko lerang panyantun diterima jo dua dagang Malang tu. Malang nendak sejak kini, Malang sejak dahulunya ia juga kata orang. Sediang torang bintang takijo apa kadayo bintang timur. La basah dia embak cinta lalu mu dek riak rindu kemenakan datuk jua ne katuju. Petang kami malam Jumaat mimpinan dua sejulan. Alur mimpi yang pertama, rumah godang baca mindorong tabik cayo di pintu purum caronyo sampai ke rumah. Alur mimpi yang kedua tabiklah dua bintang merah iyo di sumur di tapian anak kemenakan. Mimpi sudah badan tasintak duduk sekali duduk musai ye matu. Dicari-cari takwinya basu dalam sensorunuk gelas 8 menagatokan berasal ke datuk ni ketibu. Sedang topik datuk tibu sedang manui datuk datang. Kami terima kedatang datuk lah sepokat ni menjo mamak 100 ibu je bapa. Kami terima elok-elok sekian saja kasapunya pulang maklum pada datuk. Artinya kiasan untuk mempergunakan akal awak. Tetapi kalau agama ada do kiasan. Joleh sadonya tadi. Atu ayat yang kaji malam kini. Ayat pertama, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, dada engkau. Itu Nabi awak itu. Wa wada'na anka wizrak. Melepaskan bebanmu. Allazi anqadha zahrak, yang memberatkan pundakmu. Awak kuat kaji kau ya. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami meninggikan kami sebutan nama engkau. Fa inna ma'al usri yusra.
maka setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Innama al-usri yusra, bahwa sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Fa iza faraqta fansab, apabila selesai suatu pekerjaan bersungguh-sungguhlah memulai pekerjaan yang baru. Wa ila rabbika farwab, dan hanya kepada Tuhan engkaulah berharap. Itu ayatnya kaji malam ini. Bertanya Nabi Musa kepada Allah, wahai Allah, masih ada ke manusia yang lain yang engkau cintai daripada aku? Nabi Musa tu Nabi ulul azmi, Nabi yang dilebihkan kesabaran di Allah. Nabi kalamullah, nya pandai mengecek ya Allah. Tapi nya masih berguru ke Nabi Khidir. Kalau kita lah pandai mengecek ya Allah, lain nak guru ya kalian. Hidak lah tak. Itu kecek Nabi, man sehnuhu fasetonuhu, siapa yang tidak punya guru, setanlah kami jadi gurunya. Apa kecek kalau engkau Musa meminta dulu baru bagi hanya Allah. Apa permintaan Nabi Musa ke Allah? Dalam surah Tuha ayat 56, 57, 58. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Itu dibaca dek orang tu ayat itu dia. Untuk apa tu? Penorang hati wak, nak jadi lidah qalu berbicara. Tapi kalau Rasulullah katanya, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Jadi, lah dilapang rado Rasulullah. Apa yang membuat sempit dado tu apa itu? Lebih dek ibu. Memikirkan sesuatu nalun terjadi. Kok mati lah nesu apa yang kau dimakan adik anak dan peninggal dan. Itu sempit dado dek itu. Lihat dek ibu je itu. Kaya tak takut dia tak? Apa lasuk kau dimakan? Padahal rezeki kau lah dijamin Allah. Apa kecil Allah? Wa ma min dabatin fil ardi wa 'alallahi rizquha. Setiap nemalatu di dunia kau lah dijamin rezekinya Allah. Tinggal kita berikhtiar aja. Ada awak tu bikin tu. Apalah kau dimakan besok? Kalau nak makan kau makan aja apa deh? Tu ni no berek deh, tak sampainya tak. Dari lagi umpik gajah sakoni ndak ile unyang-unyai le. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Jadi, apa yang membuat dada sempit? Pertama tu tadi, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Pikirkan sempit dada tu. Dan kedua, hasad. Lebih hasad. Tak senang mencelik orang dapat nikmat tu sempit dada itu. Banyak tu menyempit dada tadi. Yang kedua, dosa. Kalau lah banyak dosa awak tadi tu sempit dada awak tadi. Kalau Rasulullah kau tidak ada dia. Kalau kadang kita membuat dada sempit tadi, dendam tu sempit dada itu. Tak senang nak kurang tak? Inyo sampai kata awak kakak baru bertemu di jalan tadi awak nak ngilak masuk sawah lalu dia tak? Sempit dada itu. Ikon yang tak ada di Rasulullah, kebencian kau tak ada dinya. Ketika inyo berdakwah ke Taif, tak ada dinya tempat berharap di Makkah tadi. Tinggalnya jo Abdul Muttalib, kakek mati pula kakek tadi. Tinggalnya jo Abu Talib, pamannya hampir semua di Rasulullah, mati pula. Kemudian Khadijah pun meninggalkannya. Sehingga tak ada dinya tempat berharap di Makkah, payahnya berdakwah ke Taif. So disambut dengan kebaikan di Taif, di orang Taif tadi. So disambutnya dengan ahlan wa sahlan, ahlan arti saudaraku, sahlan mudah urusanmu. Tapi dilemparinya, patah giginya, badara pelipis matanya. Sehingga nya duduknya di satu bukit situ, berdoanya ke Allah. Apa doanya? Rabbi wa ilaika daskudang fakuat wa kilatahillati wa hawani bainan nas. Wahai Tuhanku, kepada engkau sajalah aku katakan kelemahan diriku, bahwasanya aku hina di tengah-tengah mereka. Berguncang tiang aras di doanya tadi. Diutus malaikat malakul jibal di Allah, malaikat penjaga bukit di dunia tadi. Tu hamba dia sedang berdoa. Apa kecek malakul jibal ke Rasulullah? Wahai Rasulullah Muhammad, perintahlah kami untuk mangkit bukit Taif, kalau ditimpun ke masyarakat Taif, matinya saudara. Kalau ada kita apa kah? Bunuhlah saudara malaikat itu dia awaknya tak? Tapi tak ada dinya. Mudah-mudahan besok keluar dari tulang sulbinya orang-orang yang tidak memperserikatkan Allah. Tak ada seketik pun.
Duduknya di situ di suatu ladang anggur. Datang seorang budaknya hanya menduk somang situ. Adas namanya. Diaginya dia ada satu tangkai anggur tadi. Kamakannya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya dia, ada siapa engkau? Tak ada satu pun di kampungku yang membaca Bismillah kamakan. Apa kecik Rasulullah? Aku Nabi utusan Allah. Berarti engkau sama dengan orang yang berada di kampungku dulu. Di mana kampung engkau kecik Rasulullah? Di Ninawi. Apa kecik Rasulullah? Di Ninawi ada saudaraku namanya Yunus bin Maktah. Nyojo dizalimi di umat. Sehingga larinya dari umat dimakan di ikan nun. Menyeruhnya dalam 3 gelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gelapnya lawi, gelapnya pawikan, gelapnya malam, nyo menyeru kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada situlah Rasulullah adas hanya sekali bertemu jonyo, tetapi dapat dia mencium tangan Rasulullah. Begitulah perjalanan dakwah yang diterimanya untuk menyampaikan kebenaran tadi. Kita kini Olun wari komi dia tu lah macam ini Ustaz Bolui dia kan tak payah Ustaz ini dia. Kalau Rasulullah dulu badara pelipis matunya dia berdakwah. Dia supaya lapang dado kita dalam kehidupan, buang rasul-rasul tadi. Jangan comel yang akan terjadi, jangan takut di masa lalu. Jalan ini duit tadi. Lumbung sudah tadilah sudah, utang dek padi menempi. Untung sudah takodilah sudah, tinggal dek kita apa lah? Menjalani aja di dunia tadi. Itulah dan tugas awak di dunia. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Di dado dia apa nado? Apa ni di dado kita apa ke dalam tu? Hati ya. Hati. Jadi apabila hatilah sempit, pemikiran sempit. Apabila hati lapang, pemikiran lapang. Kita cari mananya dengan hati tadi. Di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan wa fi jasadi ibni Adam mudghatan. Ketahuilah dalam tubuh anak Adam itu ada mudghah, segumpal darah ataupun segumpal daging. Tu hati itu. Wa fi mudghah qalban. Di dalam mudghah itu ada namanya qalban, kolbu. Hati itu. Wa fi qalban fuadah. Dalam kalbu itu ada namanya fuad. Di situnya tajalinya apa tu kalam Allah tadi ka fuad awak tu. Kalau kita besok ingin mengakhiri kalam dengan kalimat la ilaha illallah, tu situnya mengampunya tetapnya mengungkapkan Allah Allah. Kenya mau kecek Mahazali, inal kalamu la fil fuadi waju ila lisan fuadi dalilah. Bahwasanya kalam itu adalah fuad, diciptakan lidah untuk mengungkapkan apa yang adalah fuad tadi. Kalau lidah lah saya ngecek sewaktu ke pulang. Lidah nyola kolu, telingo nyola pokak, mata nyola rabun, kok kudarat nyola habi. Dah ada cik juga. Kalau masih ada kudrat awak, lagi gitu lah. Tetapi kudrat dicabut Allah. Apa kecil Allah? Ainama takunu dimanapun kalian berada. Yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayadah. Sekalipun kamu berada dalam benteng besi yang sangat kuat, kematian akan datang menangkapmu. Itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa fi fuada ruhi. Dalam fuad itu ada namanya ruh, lut. Dalam lut itu ruhi, dalam lut itu ada namanya ruh. Alah do ruh kita tak? Wa fi ruhi sirri. Dalam ruh itu ada sir. Wa huwallahu ya'lamu sirrakum wa jarakum. Kecil Allah mengetahui sirrakum wa jarakum. Sirmu dan jaharmu diketahui Allah. Sir apa dia? Kata-kata hati awak diketahui dia Allah. Nan jahar, nan diungkapkan dari lisan. Wa fi ruhi sirri. Dalam ruh itu ada sir. Wa fi sirri nura. Dalam sir itu ada nur. Nur apa nama kita? Nur insan. Lihat ada awak tak? Ada tu hati torang pun awak tadi. Wa fi nura ana, kecak Allah dalam nur itulah aku. Tajali Allah di situ kan nur tadi. Itulah nur lah dibagi di ulama. Nur syariat atau lampu. Apa lawannya? Nur aini. Leka mbak potong orang mata kita kalau tak ada lampu lebih besar macam lihat. Tidak. Leka mbak potong lampu kalau mata labun tak nampak wan calik dah.
Kemudian nur tarikat itulah Al-Quran lawannya akal. Nur hakikat ilmu lawannya hati. Nur makrifat itulah nurun ala nur, Allah cahaya di atas cahaya. Aku lah diangkat ke Rasulullah. Rasa ragu tak darinya, rasa takut tak darinya oleh, rasa ragu. Di waktu kan mati pun dia tak pernah meragukan Hasanuddin Fatimah. Apa yang diragukannya? Kaifa ummati, bagaimana umatku. Kita yang diaguna. Kalau dia awak kan mati, ya anak lima gunganya tak. Atau kalau dia gitu, sama je awak nambah terlebih pada itu. Wa wada'na anka wizrak, melepaskan bebanmu. Beban tu ada dua. Pertama ada beban zahir nama. Awak jujung padi 50 kilo tiap hari tak? Itu tak musak itu. Bahkan kararik dia kadar gulun itu buat tadi kalau keluar. Ada beban batin nama. Apa nama beban batin tu dia ambil tu dia. Ha? Beban batin ada awak tak? Tu yang tadi beban batin itu tak tona wak gua wak gua. Nampak tadi tang kuning-kuning pelangi sana mati berdarah orang hanya je. Lawat tambah cik lain mana. Ba tambah iman ke pelangi je lain kuning mana 6 je. Di banyak orang itu. Di beban batin ko bisa membuat muka kita copik tua. Apa sebabnya? Batin yang dibebani. Tapi kalau kita dalam solat kalau menyurah wak ke Allah. Inna solati, bahwa sesungguhnya solatku, wa nusuki dan segala ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Tak dapat punya nawak duit tadi. Nyenawak ikut yang ketujuh dia awak kinyak dia doa dia Allah. Dia awak banyak piti yang ketujuh, miskin dia gi Allah. Sudah dapat dia awak tu. Di beban batin kalau kita buang apa buang. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tak ada cik juga yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Allah. Allazi anqadha zahrak, yang memberatkan pundakmu. Jadi kalau lah banyak kita berfikir nak sakit di mana dah? Ikut tak? Sakit pundak. Apa sebabnya? Kalau terlalu banyak berfikir, tensi awak akan naik. Ibu-ibu kalau lah 160 tensi itu sakit pundak. Itu sebabnya kalau tensi lah naik tiba penyakit mah. Makanlah kurang itu. Kalau sakit mah lah tiba kau naik lah ginjal. Kalau lah kau naik ginjal, komplikasi penyakit awak. Ubik dari satu penyakit kecil Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Menurunkan kami dari Al-Quran barang obat dan rahmat bagi orang beriman, tidak menambah apa-apa bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Di Al-Quran tu bisa jadi ubik. Apa yang diubiknya? Batin awak tadi yang diubik di Al-Quran tadi. Atau dekat kita usahakan. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami meninggikan kami sebutan namamu. Apa meninggikan itu? Nabi-nabi yang terdahulu sebelum Rasulullah tahunya di nama Nabi Muhammad tadi. Sehingga Nabi Adam alaihissalam ketika dibukanya matunya dalam surga, langsungnya sekali mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alado Nabi Muhammad dan tubuh ketika itu deh. Alun ditanya di Allah ke Nabi Adam, Allah Maha tahu tapi nyo ingin memberitahu ke Nabi Adam. Mengapa engkau ucap itu wahai Adam? Dijawab oleh Nabi Adam, khalaqtani, ketika menciptakan aku dari tanah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, engkau tiupkan ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasiyaku, angkat kepalaku. Aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di tiang aras. Tapi nama dulu. Sehingga Nabi Isa alaihissalam pun menyampaikan dalam surah Al-A'raf, kalau dalam surah apa? Al-A'raf kalau tidak salah. Wa mubassira ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa kecil Nabi Isa? Nanti akan lahir sepeninggalku seorang Nabi yang namanya Ahmad. Ahmad artinya yang paling terpuji. Muhammad terpuji artinya. Kalau disebut Nabi Isa Muhammad masih sama jadinya terpuji pula. Tapi Ahmad yang paling terpuji. Diakui kebenarannya dek lawan dan kawan. Sehingga Allah pun bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu
sallu alaihi wasallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan kita andaikan kita boleh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atune ditinggikan sebutan namanya. Berapa kali kita nyebut namanya sehari semalam? Ketika solat awak tak? Tu sebut nama je. Tak sampai permintaan kita kalau tak ada disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak berhenti di dunia tadi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya ditinggikan sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atulah yang akan dapat besok memberi kita syafaat. Syafaat kita butuhkan besok di zakratul maut. Lebih-lebih besok diwaktukan berpulang kepada Allah, akan keluar di jasad. Di situ kita butuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesulitan ada kemudahan. Kita ada yang sulit ini tak? Apa yang sulit ini? Piti tak? Ada kemudahan. Tetapi tidak. Tiangnya apa? Kita meminta ke Allah. Berharap awak ke Allah. Dalam solat tu lah lengkap permintaan awak tu. Inna solat apa tu? Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, sayangi aku. Wajiburni, tutup aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'fu'ani, maafkanlah aku. Salapan tu tak? Kita kan tak bertonang wajah Rabbi fili warhamni wajah awak atau gak aja pe. Dak ada tomak nina awak dalam salat. Dalam salat tadi kalau dak ada tomak nina, salat tak akan diterima oleh Allah. Berapa banyak rukun salat tadi? 3 boleh. Ada apa dik ibu-ibu tak? Pertama apa? Ada lama mengatakan togak dulu. Ada niat. Togak lah dulu tak? Togak berdiri betul. Ada orang yang mengatakan togak bagi yang mampu, tapi togak berdiri betul boleh juga itu. Sudah itu takbir atul ikram. Niat yang kedua takbiratul ikram, membaca surah Al-Fatihah. 3 boleh itu rukun salat tu. Kemudian rukuk, sujud, i'tidal, tasahud awal, duduk antara sujud, tasahud awal, tasahud akhir. Sudah itu duduk tahiyat akhir, salawat akan Nabi, salam pertama, tertib. Yang 3 boleh rukun salat itu ditaklukkan di ulama kepada 3. Apapun yang 3. Qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad apa artinya? Bertujuan. Kan ada tujuan kita tak? Salat awak. Ta'yin menyatakan keparduannya. Salat tu 3. Imaman menjadi imam, adaan menjadi apa? Imaman, makmuman mengikut imam, adaan seorang awak. Itu salat tadi. Kemudian qasad, ta'rad, ta'yin menghimpun. Itu disebut dewa lama taqabi jatuh, sembahyang sudah, salat sudah. Artinya apa itu? Joleh dia awak rakaat dan salat yang kita lakukan tadi. Yang 3 tu ditaklukkan ke ketiga. Pertama fi'li. Fi'li pandai kita saudara. Togak, ruku', sujud, atau fi'li nama kerja tubuh, fi'il. Yang kedua zikri, kerja lidah, membaca. Yang ketiga qalbi, kerja hati. Kerja hati apa? Merasakan Allah dan merasakan hadirnya Allah ketika salat tadi. Tu togak berdiri betul tu 3 itu. Jo apa kita togak? Jo kaki tak? Nyenawak itu. Tapi banyak yang godang tombati kawan tak bisa togak dia tak? Togak jo kaki tapi iman yang mendorong. Kalau dah ada iman awak tak togak. Didorong di iman tapi ku togak kita dengan kudrat Allah. Kalau tak ada lagi kudrat Allah bisa togak. Tak bisa. Cubalah kita lah umur 75 so tu lah kau neremati awak tu lah payah itu. Yang kedua berdiri, diri apa yang kita dirikan? Islam. Islam artinya selamat. Tu agama itu tak? Diambil dari nama Allah, Allah yang maha selamat. Pertama selamat ya Allah. Ridho ke takdir Allah. Kita ada yang tak ridho ke takdir Allah lah tak? Lain tak ada lah. Alhamdulillah.
Yang kedua, selamat dengan diri. Bisa kita menjalankan tuntutan hati tadi. Tak ada hati ni berkondak kena buat, tapi tak bisa dak wak kadang-kadang. Damai dengan manusia, memaafkan kesalahan manusia. Lai kasagodang apa kesalahan orang, maafkan dalam hati awak. Bapa dia itu, kalau kita masih mampu dendam pulang, lu napi pulang selamat besok lah. Buang dulu, jenguk hati kita masing-masing. Bapa jenguk. Apa kau dia tiwak masih ada rasa hasad, rasa dendam, sombong, takabur? Maafkan kesalahan orang lain tu yang akan ambil kita hadir dengan Allah ketika salat. Lebih-lebih besok di waktu kan mati. Apa kata Allah? Yauma yanfa'u malun. Pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Wala banun, anak-anak juga bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Yang kelima, selamat dengan alam sekitar. Selamat awak di alam sekitar tadi. Jangan kita tuntut atau biang itu tak longsor dia esok. Selamat awak itu. Yang ketiga, betul apa yang kita betulkan? Tauhid. Kau tauhid awak kau lah berubah kadang kau. Dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras dia. Tu batal tauhid itu. Apa kecek akidah Tohawiyah? Allazi ayana yuqalu aina. Dia yang sudah ada tak pantas ia disebut di mana. Di mananya? Ma'akum, ia bersama kamu dimanapun kamu berada. Apa nama sama awak? Sifatnya. Kecek ulama, Allah munasahun jihadisid, Allah suci dari 6 arah. Tidak di hati, tidak di bawah, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Di mananya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu, daripada urat nadi wak kau doki Allah kawak. Cuma rasul kita lah yang jauh daripada Allah. Tauhid pertama rububiyah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang mengatur. Uluhiyah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kita banyak yang menyembah kerana lain. Ambo untuk kaji kali dak ke Allah minta, hai sahabat nambampe Ali, Umar, Usman, Abu Bakar datang ke Rasul yang 3 pada aku. 1 gorak, 2 gorik, 3 kudarat berkat kelima la ilaha illallah. Alaik Allah minta tu. Ka sahabat minta tak? Ada kaji tu dah nak minta ke Allah. Tu kan tak ada yang mencipta kecuali Allah. Kemudian tauhid asma, tauhid sifat, banyak tauhid tadi. Ikulah yang akan kita betulkan. Disebut la ilaha illallah itu artinya kalimat tauhid. Kelebih itu tak? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Tujuan awak Allah, jangan ada yang lain. La ma'bud illallah, tidak ada disembah kecuali Allah. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Artinya menyembah itu meminta, berharap. Tak ada tempat meminta dan berharap kecuali Allah. Aku akan kita betulkan tauhid awak tadi. Sehingga kalau tauhid yang telah betul, yang benar tadi, tiba iblis besok di waktu kita akan pulang, di waktu ruh kan pul keluar di jasad, tiba iblis besok di waktu itu lapar tak tertanggung awak, awi tak tertahan awak. Data donga awak iblis tu dibunina ye di telinga awak. Kedua ye tu tak ada. Apa kecek awak? Wahai ibu dengan bapa atau handai dengan tolan, aye kolaikan diminum, nasi kolaikan dimakan. Namun semantang pun begitu, duakan Tuhan yang satu, dutukan Nabi Muhammad. Kalau dak betul tauhid awak tu mati dalam keadaan su'ul khotimah tu. Tetapi kalau betul mati awak husnul khotimah, dapat dia keluar dari jasad tadi, dapat dia selamat pulang ke Allah. Itu yang kita usulkan juga. Jadi di tahun 2026 ini kita perbarui saudara. Iman kita perbarui, kemudian selarunya kita perbarui dengan memperbarui iman. Apa memperbarui iman? Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbarui-baruilah imanmu dengan perbanyak berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu baru iman awak tu. Innama al usri yusra, bahwa sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. 2 kali tu tak? Artinya sesulit apapun hidup kita di dunia ada kemudahan ya Allah.
Kita kalau ada bulu kon yang nek gawi kadang lera, nak tatan nek kepala le nek gawi dia pon yang awak dia apa tadi. Ala banyak itu tu di sekolah tak ada dak. Allah ni menyampaikan sesulit apapun hidup tadi ada kemudahan Allah. Ibarat air dak kan kowo tarui kalau kowo tarui itu ikan bawang yang kan duit dak. Joni kadang-kadang gayang dapat makan situ. Kalau kowo ye bawang ni duit nak makannya dak. Artinya ada yang tidak apa di Allah. Fa iza faragta fansab, apabila selesai satu urusan pekerjaan, mulailah pekerjaan yang baru. Le boleh kita tontok Allah deh. Lah selesai suatu kojo iko nepati sudah sawah ko tanam gini, jadi nanti muisu sudan gini. Bersungguh-sungguhlah memulai pekerjaan yang baru. Begitulah kita disuruh untuk mencari dunia oleh Allah. Tetapi kita jangan hanya mendapatkan dunia, dapatkan di awal akhirat. Wa bataghi fi mataka darul akhirah wa tanka nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan hidupmu di dunia. Jadi kita boleh carilah akhirat tu dewa sebanyak-banyaknya, aja lupa dewa di dunia. Amon noi tak leka dapat dewa tu. Tak dapat dewa tu. Jadi berusaha, kemudian berdoa. Dan ketiga, bertawakal, menyerah awak leka Allah. Harus ada usaha tadi, ikhtiar awak. Kalau dah ada ikhtiar, tentu tak kadapi dia awak apa yang kita inginkan dalam menjalani kehidupan di dunia. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu sajalah engkau berharap. Ke siapa yang berharap? Ke Tuhan, ke Allah. Sebab dah ada tempat berharap cik juga awak. Berharap awak ke kawan-kawan tu bisa menjadi lawan. Berharap awak kepada harta. Kalau tak harta meninggalkan awak, awak yang ditinggalkan harta. Calik kawan kita kena bencana watang tak? Lihat doya sawah lah. Ditinggalkan awak. Itulah undang-undang dunia. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap yang dimulai dari hidup pasti ada akan berkesudah dengan kematian. Tak dapat tidak tu suatu kepastian. Kita dahulu berawal awak daripada Allah, lah bapu alam yang kita lewati, lah panjang perjalanan dilewati dia awak. Pertama awak dulu di alam arwah. Dari alam arwah lah pindah kita ke alam rahim. Dalam rahim apa lamanya? 9 bulan. Dari alam rahim pindah kita ke alam dunia. Aku gini. Bapa lama di dunia? Akmarukum baina sittina wa sabiin, kecek Nabi. Umur umatku 60 jarang dan 70. Itu yang nyata di dunia. Dari alam dunia pindah oleh ke alam kubur, alam barzah. Sampai belok dalam barzah. Sampai datang kiamat. Sedangkan bekal kini lah dapat kita cari. Bekal tu di alam barzah besok kini dapat dicari. Kalau dah ada bekal kini, tu dah ada waktu tanda. Dari alam kubur pindah kepada masyar. Lama tu. Kiamah artinya hari berdiri. Kalau dalam hadis 50.000 tahun awak sok togak yang menanti hisap. Berapa lama tu? 1000 tahun kita hidup di dunia hanya 1 hari di akhirat. Tu bilangan akhirat. Manjopui boleh bantuannya akan tulis nawari dia lama kau jawab tak? Tak banyak kan nabi tu. Kau mulai dari Nabi Adam manusia pertama diciptakan Allah sampai yang melihat kiamat dikumpulkan situ. Berapa banyak orang tu? Sehingga di situ menjadi lawilah yang memasatukan keringat manusia. Orang-orang yang berdosa tenggelam dalam keringatnya sendiri. Orang-orang yang bertakwa dipisahkan oleh Allah dari orang-orang yang berdosa tadi. Atau nanti kita fikirkan selama hidup di dunia. Dari situ pindahlah kita mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Lawa pola mu kita apa tu? Mulai awak bumu nomboli dulu lah. Kini umur 50, apa banyak salah, apa banyak kebaikan tu catat itu. Atu ni kadi hisap besok tu demi masar. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian seluruh nikmat yang dititipkan kepadamu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mata berapa kali dicalikan yang tidak baik, telinga berapa kali dengarkan pada yang tidak baik, lidah berapa kali berbicara tidak baik, kan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan tapi tidak itu. Itulah suatu kepastian. Dari mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan baru kita di mizan. Mizan artinya ditimbang.
Bukan ditimbang jak nimbang lado, jak nimbang padi lah. Tapi dicari kebaikan, dicari keburukannya. Akulah dan disuruh meniti sirat lah. Kalau le terlampau dia sirat, sampainya ke surga. Kalau tak sampai, tak terlampau sirat, jatuhnya ke dalam neraka. Bapa dalam neraka? 70 tahun batu dicempakkan ke dalam neraka, baru sampai ke dasar neraka jahanam. Ketika bertanya sahabat ke Rasulullah ke sahabat, tahukah kalian lontong itu kecil Rasulullah ke sahabat? Kami tidak tahu ya Rasulullah, engkau lah yang tahu karena engkau kekasih Allah. Itu batu yang dicempakkan ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka jahanam. Itulah kalau kita masih berdosa tu jatuh ke neraka. Apa kecil Allah dalam surat Toha? Innahu mayati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Allah Tuhannya hal keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam, tidaklah ia mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Apa keadaan neraka? Mati tak, hidup tidak. Kalau kini gitu balantak orang dia onda mati orang lerak, banyak yang mati. Kalau besok dihujani kita jo batu yang bersumber dari neraka, dibakar kulit kau diganti dan baru balik, tak mau mati lah. Tidak pula hidup, artinya tak bebas awak. Dah ada dapat berhenti sedetik pun daripada azabnya Allah. Aku tak bayang dah awak itu lah. Tu tak bisa awak meninggalkan perintah Allah itu. Cuma kini hanya cerita terong dia awak. Besok apabila kita lari sampai di situ, dunia tinggal cerita. Di dalam surah As-Sajdah Allah menyampaikan apa doa manusia tadi tiba demi masar. Rabbana wahai Tuhan kami, absorna telah melihat kami, sami'na telah mendengar kami, farji'na kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat kami ingin berbuat amal soleh, inna mukinun sesungguhnya kami benar-benar yakin. Itu musalah kita apa namanya? Ainul yakin. Ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmal yakin artinya yakin kerana ilmu. Nah contohlah, awak lapai ke solok sungai Puh, duyan babuas itu. Nah, duyan babuas yang kan nak kina dia tak? Nah tu la ainul yakin lah mencolik awak tu. Di kota dak babuas dia oleh muat bedak itu. Tidak. Yang kedua ilmu yakin, yang kedua ainul ya apa? Ilmu yakin kedua ainul yakin, dia mencari. Ilmu yakin dia ilmu. Yang ketiga hakul yakin, benar-benar yakin kepada yang hak tadi. Tak berpindahnya, bergesernya seketik pun dari yang hak tadi. Kita kadang-kadang awak kini dah elok awak tengok solat lah. Tiba tengah sawah so logangnya kita baca kadang-kadang lah. Jadi masih berbolak-balik hati awak tadi. Apa doa lemu ibu baca doa lah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-bolakkan hati. Sabith qalbi ala dinik, kokohkan hati kami atas agama engkau, wa ala ta'atik, dan atas ketaatan. Aja masih berbolak-baliknya hati awak tadi hendaknya dalam kita menjalani kehidupan di dunia, sehingga hati yang tidak berbolak-balik tadi nyalah tetap atas agama Allah, tetap atas kebenaran Allah. Kalau pulangnya telah dapat tu pulang selamat besok kepada Allah. Senang tubuh yang ditinggalkan, selamat ruh yang berpulang kepada Allah. Di mana sok tampai ruh tadi di Allah. Ada yang mengoton tu pindahnya ke kayu-kayu godang ya tak? Dah ada cerita itu. Pindah ke tempat-tempat tinggal, tak ada cerita itu. Cuma tempat ruh tu tiga. Pertama di ilyin ruh yang baik. Nah tu sosok ke pulang sosok. Di sijin ruh yang tidak baik. Ada kerana kehendak Allah dibalikkan ruh tu ke jasad balik menerima azab kubur atau menerima kelapangan kubur. Nah, kita bayang kita ni deh. Jaguar sok dalam kubur jak gini lah. Dia sok kopan sana ada selimut tak. Di belakang papan, di muka tanah, di atas tanah. Apa perasaan kalian? Takut angin, rumah yang tak ada jendela, rumah kesendirian, rumah tak ada berkawan. Itu akan kita tampu besok. Dan tapi tidak itulah suatu kepastian. Apa kecil Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa
merasakan mati. Dan apa tidak, innalillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Inilah kita cari jalan tadi, supaya dapat besok jalan pulang selamat ke Allah. Di dunia kinilah kita terima minta 17 kali dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan untuk sampai kepada Allah, pulang selamat kepada Allah. Wahai ibu dengan bapa atau handai dengan tolan, kini dunia besok akhirat labu yang panjang ka diturui. Labu ko alun tampak jo, jalan ko alun kunjung tampak. Carilah jo ilmu tapi ibadah menentukan sebab bala di baitu. Kok salah berilmu maka salah ba ibadah. Kok lah salah ba ibadah maka masuklah badan ke neraka. Artinya semakin bertambah usia umur awak di dunia, semakin berkurang jatah kita di dunia, dan suatu saat besok akan datang tamu terakhir. Siapa tamu terakhir awak? Malaikat maut, malaikat pemisah antara ruh dengan jasad, malaikat pemisah, pemutus kenikmatan yang sementara. Di situ dak pe minta encik besok. Esok lah mbu mati malaikat maut, nanti dah 3 tahun lain bisa tu. Walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat tu lado batas ajalnya. Kita ko lado batas ajal sudah ko. Lado di Allah tu, tapi tak dia tahu kau. La yastakhiruna sa'atan. Apabila datang ajal kepada sedetik pun tidak bisa minta dimundurkan. Wala yastaqdimun, dan sedetik pun tidak dapat minta dimajukan apabila datang ketetapan Allah. Jadi apa oleh tugas kita di dunia? Untuk mempersiapkan bekal untuk berpulang kepada Allah. Apa bekal kita? Perbanyaklah amal yang bernilai ibadah selama menjalani kehidupan kita di dunia. Karena itulah yang akan dapat kita bosok pulang amal ibadah tadi. Kalau harta ni kita punyai, sabun mandi di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Buruk nasib kalau lah mati, harta yang banyak dibagi orang. Artinya dibagi le harta kita yang tinggal tadi, dan dapat kita bawa pulang kepada Allah hanyalah perbekalan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Itu yang akan kita usahakan selama menjalani kehidupan kita di dunia. Apa ngaji dah? Kurang. Itulah yang kita usahakan selama hidup di dunia. Jadi apa tugas kita di tahun 2026? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, hitung-hitunglah kesalahanmu sebelum engkau diperhitungkan. Bila kita diperhitungkan, latibul memasar besok tu diperhitungkan gitu lah. Dia hitung kesalahan awak tadi. Jadi dia hitung kesalahan awak selama di dunia sebelum kita diperhitungkan. Bajalanlah kita kini ke tempat ibadah sebelum awak diantarkan ke tempat ibadah tadi. Kalau dia nonton yang lain jondai itu masuk kemari le. Dia boleh tu ada orang jauh tanda diri tak? Bampik orang nyandang ah. Atau kita terais tu. Tapi dak awak leh. Le kaki duk lu leh. Kapalo duk lu leh. La duk lu palo sianu tu palo lu tu. Bajalanlah kini ke tempat ibadah sebelum awak diantarkan ke tempat ibadah. Solatlah di belakang imam sebelum awak disolatkan di muka imam. Kalau di muka imam itu solat tu dak ngagi astulun. Kalau kini dapat nggawi belakang lah. Kalau besok dah ada leh. Itulah apa kecek Nabi? Yathba'un mayita salasun. Yang mengiring jenazah itu ke kuburnya 3. Siapa yang mengiring ke kubur awak suat? 3. Orang berpangkat awak tetap mengiring awak ke kubur 3. Pangkat setinggi pangkat apa? Pensiun. Jenderal kalau lah bintang P tak tu pensiun lah dia. Titel apa setinggi titel? Almarhum atau almarhumah. Atau tak ada titel dah itulah dia. Kecil Nabi yasba'un mayyita salasu, yang mengiring jenazah itu ke kuburnya 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Sampai di mana harta mantan awak? Kalau ada kita tu 3 hati mati di masa perkumpul soalnya boleh nanya tu awak lah. Tak boleh lah. Nanya apa lah? Ambulan. Nanya tu lah. Sampai di situlah harta mengantarkan awak. Yang kedua alu keluarganya.
Keluarga sampai di mana mentara awak? Sampai manjawi awak suk di kubur. Anak yang ke manjawi gitu suk minontu dijawi awak di kubur lah. Atau dia gitu kalah tadi. Dan dua tu balik pulang ke cik Nabi. Yarji usnani. Yang dua tu balik pulang. Wa yabqa wahidun. Yang tinggal hanya satu. Apa yang tinggal? Akmaluhu. Andaikan kita beramal di dunia. Itulah yang akan dapat besok menemani kita setelah sampai di alam kubur ataupun alam barzah. Situ tak ada awak minta tolong lah. Cuma kalau kita beramal di dunia, itulah yang akan dapat menolong awak besok setelah sampai di alam kubur. 5 panggilan kubur tu kawak saya semalam ada dalam hadis 7. Apa kecek kubur? Ana baitul wahda, aku rumah kesendirian. Dia ada nama kawan gitu di kubur tu deh. Aku kubur masal ni tak dapat tolong menolong. Maka cabawalah temanmu dengan perbanyak bi qiraatil Al-Quran, dengan perbanyak membaca Al-Quran. Itu yang akan dapat menemani awak dalam kubur tadi. Yang kedua, ana baitul turab, aku adalah rumah tanah. Di atas tanah, di bawah tanah, di muka tanah, di belakang tanah. Maka bawalah kasurmu. Perimbet lesa di bozok ke buzuk dia. Tak tabuik dia tak. Awak pun kan mungkin. Apa kasur awak esok? Wa a'malan solihah. Amal yang soleh selama di dunia. Wa ana baitul afai. Aku tempat binatang berbisa di kubur. Maka bawalah bentengmu. Apa benteng itu? Dengan perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kamakan kita baca bismillah. Kebajalan awak baca bismillah. Atau hadis Nabi awak lakukan. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi se'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tapi di situ. Dengan namanya tidak memberi mudarat apa yang di bumi dan dari langit. Dan Allah sami mendengar lagi maha mengetahui. Atau bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada dulu nama tu engku bismillah dia. Umurnya lah 38 tahun. Inyo ka makan nyo baca bismillah, ka duduk nyo baca bismillah, ka lolok nyo baca bismillah. Datanglah pemuda melamar tu engku bismillah tadi. Di fitnah di orang kampung, mau begini kata engku bismillah dia, patah selego pemuda tadi. Dandak deh. Kita kan itu di kampung lah. Tu pontiang dakwah tu tongku bismillah. Deklah sudah meminang tapaso nikah je orang produksi tadi tongku bismillah tadi. Lah 3 hari nyo nikah di selatan cincin ko ma tadi, latan cincin ko kalau hilang cincin ko so ko corekan lagi 7. Diletak dek dalam lemari dek rumahnya tadi. Dia ambil dek laki dicampang ke lawi. Pulangnya ko ma minta lek mana cincin petang. Nyo buka lemari bismillahirrahmanirrahim, tabau cincin sekali. Rupanya ketika nyo membaca bismillah tadi, diantarkan malaikat Jibril ke situ. Orang duk lu bismillah kajilah keramat orang nak. Kita kini kata terkasih bulan ke bawah tamun jantan lah sampai ke Raraf sampai ke Sidratul Muntaha. Perangai dak ubah kadang-kadang lah. Apa sebabnya? Hati kita dak bersih deh. Aku yang kan dibersihan, hati tadi yang perlu dibersihkan walaupun ilmu banyak dak kan guna. Kemudian aku adalah tempat pertanyaan malaikat mungkar nakir. Apa yang kita buat sebab tu? Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Sebab kalau orang yang banyak membaca kalimat Allah di dunia, makanya mudah besok menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir setelah sampai dalam kubur. Itulah perjalanan besok kita tempuh. Berarti tinggallah kita berfikir di dunia untuk apa? Untuk memikirkan bekal yang akan dibawa pulang menghadap kepada Allah. Itulah 8 ayat tu kajian malam kini. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Aliamu kita lapang dada tak? Jangan doya hasad lawan tiawak. Jangan doya sombong, jangan doya benci kawan lain. Tu lapang dada lah. Kau dada kita sampai apa? Guru-guru kita kena anak yang tahu deh. Tu banyak yang itu deh. Dalam hati anak tak apa je. Ada yang itu tu. Wa wada'na anka wisrak, melepaskan bebanmu. Allazi anqadha zahrak, yang memberatkan pundakmu. Aku nak memborek tadi. Wa rafa'na laka zikrak,
dan kami meninggikan sebutan nama engkau. Ditinggikan sebutan nama Rasulullah. Fa inna ma'al usri yusra, maka setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Fa iza faraghta fansab, apabila selesai suatu pekerjaan, bersungguh-sungguhlah memulai pekerjaan yang baru. Wa illa rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan engkau berharap. Ale boleh bawa kanak, boleh mana bawa pigantung jana, bawa boleh dakkan bawa warak. Bamulo padi diladangkan untuk menanam anak lado. Bamulo anak gadi digodangkan pembimbing ayah kok tu. Atu ni kan mewak, tapi bergantung jana. Apa sebabnya? Dah ada yang kan dapat kita gantung jua besok di waktu kan pulang, kecuali iaitunya kita banyak berzikir di dunia dan perbanyak amal ibadah selama menjalani kehidupan di dunia. Itulah pengajian kita malam kini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada ragu silakan bertanya. Beko tanya jawab ngaji tanya mah. Kita nak tanya ngaji. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.